Saya akan siksa kalian satu demi satu sampai ada yang mengaku. Atau paling tidak, memberitahu di antara kawanmu yang mencurigakan berkomplot membunuh Gusti Prabu. Ampun, Raden Senopati. Hamba melihat dia selalu akrab dengan Dayang Sunti. Mereka berdua adalah dayang baru yang diangkat oleh Gusti Raden Tumenggung Rastra. Ampun, Raden Senopati. Hamba tidak bersalah. Ampun, Raden. Ampun, Raden. Ampun. Ampun, Raden. Saya menduga semua korban tewas bunuh diri dengan racun yang sama yang akan diberikan kepada Gusti Prabu. Dayang yang terbunuh dengan cunrik itu pun menyimpan bubuk racun yang sama. Sebaiknya kita tidak usah menyebarkan berita tentang adanya persekongkolan pembunuh raja yang ada dalam keraton Madangkara ini. Sebab ini bisa membuat semua orang menjadi resah dan membuat keadaan bertambah semakin runyam. Tugas kita hanya melaporkan hal itu. Apa mungkin kita bisa meredam mulut para dayang dan pengawal bawahan Pranaka? Harus diusahakan. Hamba akan mengatasinya, Gusti Senopati. Mereka akan hamba tahan secara halus dalam salah satu asrama kesatriaan, tanpa mereka merasa ditahan. Lalu, mengenai para dayang itu, akan hamba sumpah untuk bungkam. Biasanya, wanita-wanita tua sangat takut kepada Dewata kalau berani melanggar sumpahnya, Gusti. Ya, itu bagus. Aku yakin itu mudah diatasi. Masalah yang lebih penting, dari mana kita mulai melakukan penyelidikan untuk membongkar komplotan ini? Kita harus tahu dulu latar belakang Tumenggung Rasta. Sebab, untuk sementara dia menjadi kunci dalam peristiwa ini. Ya, setahu saya, dia anggota setia dari pasukan Madangkara. Semenjak pasukan Paman Aragani dan Paman Kalamenda berada di Bojong Setu. Dia anak Wasrap, telik sandi kita, yang menyamar sebagai pemilik warung di Madangkara pada zaman itu. Kalau saja Durgalapati masih hidup, kita tidak perlu repot mencarinya. Pasti dia yang melakukannya. Dialah ahli racun yang sangat kondang di kawasan barat. Hampir setara dengan Luh Karpo dari Kahuripan.
Sedang jenis racun yang digunakan sama dengan milik Durgalapati. Maaf Gusti Panglima. Hamba yakin pelaku utamanya adalah orang yang sama yang meracuni sungai. Bisa jadi. Kalau begitu, secepatnya kita susun tenaga telik sandi untuk menanggulangi kejadian ini. Kau sanggup melaksanakannya, Pranaka? Kalau Gusti semua menugaskan, hamba sanggup, Gusti. Bagus. Mereka adalah pengkhianat-pengkhianat yang berusaha mau mengacau keraton. Kenapa dia jadi pengkhianat? Pengkhianat-pengkhianat yang patut mendapatkan kebinasaannya sendiri. Ini adalah sebagai contoh bahwa untuk maksud jahat seperti itu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Bayangkari Raja. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua untuk mendapatkan kedamaian di negeri kita sendiri. Penjara dulu. Hamba tidak bisa melaksanakan sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang Madangkara. Tapi kalau Gusti ingin menutup sanggar tari itu, silakan. Itu wewenang Gusti. Karena hanya raja yang bisa berbuat tidak melalui undang-undang. Tapi tuduhan bahwa hamba ikut memiliki sanggar tari itu, terpaksa hamba tolak. Berita itu dari Ranggalela, pengelola sanggar itu sendiri. Dan dia mengatakan bahwa pemilik sanggar itu adalah paman. Gusti Prabu, akhir-akhir ini hamba merasa apa saja yang hamba lakukan selalu nampak salah di mata pemerintah. Maka dengan tulus, jabatan Mantri Pajak ini akan hamba serahkan kembali kepada Gusti Prabu. Di samping hamba sudah merasa letih menjadi pejabat. Hamba tahu bahwa usia hamba sudah tidak cocok lagi untuk bekerja sama dengan anak-anak muda yang masih sangat gagah dan jauh lebih pandai. Sebenarnya paman saya panggil hanya untuk mempertanggungjawabkan kejadian yang semakin menimbulkan kemelut di negeri kita tercinta ini. Terus terang, tempat hiburan mewah itu membuat iri rakyat kecil. Sehingga mereka menuduh badai kemarin adalah kutukan dewata. Karena para pejabat sudah banyak yang kerjanya hanya bersenang-senang. Itu berbahaya untuk ketentraman Madangkara. Jadi, maksud saya bukan untuk mengadili paman. Apalagi memecat. Tapi hamba merasa kesana tujuan itu. Hamba merasa dikucilkan. Karena selama ini hamba tidak pernah diajak atau diikut sertakan di dalam sidang paripurna para menteri. Padahal semestinya hamba harus ikut. Ya, paman berhak curiga. Meski tujuan kami bukan itu. Sama seperti paman Aragani, yang juga salah